Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wa sallallahu wa sallama ala al-mustafa al-imam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف حفظه الله ورعاه ومتعنا بطول حياته في الدارين آمين رضي الله عنكم. الفصل الثالث حكايات في اجتهاد أئمة السلف في تحصيل العلم. Pasal yang ketiga, cerita-cerita berkenaan dengan kesungguhan para imam-imam ulama salaf terdahulu fi tahsilil ilm, dalam menghasilkan ilmu atau menuntutnya. Di dalam pasal ketiga, Al-Habib Zain bin Sumaid menceritakan tentang bagaimana kesungguhan, kegigihan para ulama-ulama terdahulu dalam menimba ilmu agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Surah As-Sajdah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا, dan telah kami jadikan, minhum, daripada mereka, a'immatan, para pemimpin-pemimpin, para imam-imam, yahduna, mereka itu memberikan petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka telah bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka itu yakin, seyakin-yakinnya dengan ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kebesaran kami. Di dalam tafsir Jalalain, makna lamma sabaru ay fid din, artinya mereka dijadikan Allah sebagai para pemimpin, para imam setelah mereka berusaha untuk sabar. Sabar dalam segi apa? Yaitu fid din, di dalam agama. Kalau kesabaran mereka dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, mereka sabar dalam agama, artinya mereka sabar dalam menegakkan agama ini terhadap gangguan-gangguan para musuh-musuh Allah. Mereka sabar menghadapi cacian, celaan, bahkan gangguan-gangguan fisik yang menimpa mereka, sehingga pada akhirnya mereka dijadikan para pemimpin-pemimpin. Kalau di zaman sekarang, bersabar yang dimaksud sabar dalam agama adalah dalam menuntut ilmu agama, yang pada akhirnya nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai a'immah, para pemimpin-pemimpin yang akan bisa memberikan petunjuk. Kana Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqul, adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya dan ayahnya. Yaqulu, beliau mengatakan, talabtul ilma, aku menuntut ilmu, falam ajid aktsara minhu fil ansar, maka aku tidak mendapati yang lebih banyak daripadanya ilmu itu di kalangan kaum Ansar. Artinya ilmu itu sangat banyak sekali didapat di kalangan kaum Ansar yang tinggal di kota Al-Madinatul Munawwarah dibandingkan dengan
daerah lain. Kenapa? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu masih di Mekah berdakwah 13 tahun itu masih belum banyak diturunkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban dalam agama. Sewaktu Nabi masih di kota Mekah, rata-rata ayat yang diturunkan kepada beliau itu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan menjelaskan akan kebatilan Tuhan-Tuhan orang Quraisy yang mereka sembah, dan menjelaskan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'bud, Tuhan yang berhak untuk disembah. Itu kebanyakan ayat yang diturunkan ketika Nabi masih di kota Mekah. Namun setelah 13 tahun di kota Mekah, Nabi berhijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Beliau tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Maka disitulah banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan agama, berkenaan dengan perintah-perintah, berkenaan dengan kewajiban-kewajiban. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pun senang untuk menuntut ilmu kepada kaum Ansar yang mendengar ayat-ayat Allah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinatul Munawwarah. Lalu beliau bercerita tentang pengalamannya menuntut ilmu dengan kaum Ansar di Madinah sana. Fakuntu atir rajula fa as'alu anhu. Maka aku mendatangi seorang lelaki dari kaum Ansar, fa as'alu anhu. Lalu aku pun menanyakan tentang dia, tentang seorang lelaki yang akan aku ambil ilmu darinya. Fayuqalu li, lalu dikatakan kepada saya, naimun, bahwa lelaki itu sedang tidur. Fa'atawassadu ridai, maka aku pun berbantal dengan selendangku. Thumma attaji'u, kemudian aku pun berbaring. Hatta yakhruja ilayya adh-dhuhra, sehingga lelaki yang aku maksud itu pun keluar dari rumahnya mendatangi aku setelah masuk waktu zuhur. Itu ketika dulu aku menuntut ilmu, kata Abdullah bin Abbas. Aku datangi para kaum Ansor satu persatu, aku jadikan guru mereka itu. Setiap kali aku menanyai, apabila ada jawaban bahwa orang tersebut sedang tidur, aku setia menunggunya dan tidak mau mengganggunya. Aku ambil selendang, aku berbaring sambil menunggu dia keluar untuk menemui aku. Nanti setelah ia bangun dan keluar menemui aku, baru aku bertanya tentang ilmu kepadanya. Jadi ketika beliau berbaring, pas masuk waktu zuhur, baru orang yang dimaksud keluar. Artinya beliau ini datang dari sejak pagi, berjam-jam menunggu karena tidak ingin mengganggu. Fayaqul, maka lelaki yang ditunggu oleh Abdullah bin Abbas itu mengatakan, mata kunta huna ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan engkau ada di sini wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gak enak hati sahabat Ansar tadi melihat ada sepupu Nabi di depan rumahnya berbaring lagi, tidak disuruh masuk lagi. Malu dia, gak enak melihat sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di depan rumah. Lalu dia bertanya, sejak kapan engkau ada di sini wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqulu, maka aku jawab, kata Abdullah bin Abbas, mundu zamanin tawil, dari sejak masa yang cukup lama. Artinya lama sekali sudah aku di sini menunggu kamu keluar. Fayaqul, maka lelaki itu menjawab, bi sama sana'ta, duhai betapa gak bagusnya yang kamu lakukan ini. Artinya ini tidak sepatutnya seperti ini. Engkau ini sepupu Rasulullah SAW, bi sama sana'ta, sungguh tidak baik ini yang kamu lakukan ini. Maksudnya orang tersebut tidak enak hati. Masa seorang keluarga Nabi di depan rumah menunggu dia keluar untuk mendatanginya? Kenapa orang rumah tidak ada yang membangunkan saya? Maksudnya begitu. Akhirnya apa? Halla a'lamtani,
Kata lelaki itu, tidakkah engkau memberitahukan kepada saya, biar saya akan bangun. Biar bagaimanapun capeknya, kalau keluarga Nabi yang datang, saya pasti bangun. Tapi kok kamu datang diam-diam seperti ini? Sungguh ini tidak pantas. Kata lelaki tadi, fa'aqul, lalu aku katakan, kata Abdullah bin Abbas, aradtu an takhruja ilayya, memang saya ingin agar engkau keluar menemui saya, waqad qadaita hajatak, dan sungguh engkau telah selesai menunaikan hajatmu, yakni istirahat, supaya nyaman kita ngobrolnya, supaya fokus kita membicarakan ilmu. Khawatir kamu capek lalu keluar gara-gara mendengar kedatangan saya, padahal waktu istirahatmu masih belum cukup lama, masih belum sempurna istilahnya kan. Nanti pembicaraan kita mengenai ilmu tidak akan fokus. Begitu maksud Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin anhu, dan di dalam riwayat pula daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan di riwayat lain, wajadtu aktsara hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal hayy minal ansar. Aku mendapati aktsara hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu inda hadzal hayy minal ansar, yaitu di sisi hadzal hayy, yaitu kelompok ini, minal ansar, dari kaum Ansor. Saya sangat banyak mendapati hadits-hadits Rasulullah ada pada kelompok atau golongan kaum Ansor. Wallahi, demi Allah, kata Abdullah bin Abbas, in kuntu la'atir rajula minhum, jika ternyata aku ini benar-benar mendatangi seorang lelaki minhum, dari mereka, fayuqalu, lalu dikatakan, huwa naimun, dia sedang tidur. Jadi jika aku datang lalu mencari seorang lelaki dari Ansor, kemudian ada yang mengatakan dia sedang tidur, falau syi'tu an yuqadhali, jikalau saya mau dia dibangunkan untuk saya, tentu bisa saja. Fa'ada'uhu, lalu aku tinggalkan ia, aku biarkan ia untuk tidak usah dibangunkan, hatta yakhruja, sehingga ia yang keluar sendiri menemui saya, liastatiba bidzalika hadithahu, agar aku dapat mendengarkan dengan indah akan haditsnya. Liastatiba, agar aku dapat memperindah, bidzalika, dengan cara seperti itu, hadithahu, akan haditsnya. Artinya supaya saya dengan nyaman bisa mendengarkan hadis dari dirinya. Kenapa? Karena dia sudah selesai dari istirahat. Kalau seandainya dia sedang tidur lalu diganggu, pasti mendengar saya yang datang, dia akan bangun. Tetapi kan tidak konsen, tidak fokus nantinya, karena istirahatnya masih belum cukup. Sehingga aku biarkan dia istirahat sampai dia keluar, supaya aku bisa nyaman berbicara dengannya, dan agar perbincangan kami itu terlihat baik, bagus, fokus, dan konsentrasi. Supaya apa? Supaya ilmu yang aku dapat itu sempurna. Begitulah tawadhu'nya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau tidak mengatakan, saya ini sepupunya Rasulullah, saya ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi sebagai ulama besar, didoakan oleh Nabi sebagai pakar dalam Al-Quran. Nabi mendoakan kepada beliau ketika Abdullah bin Abbas masih kecil. Nabi mampir di rumah salah seorang istrinya, kalau tidak salah Sayyidatuna Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi meminta kepada salah seorang yang ada di rumah pada saat itu untuk mengambilkan air wudhu. Karena kebetulan yang ada di sana adalah Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas yang mengambilkan air wudhu itu. Karena dulu wudhu tidak di keran, dulu itu wudhu pakai bejana atau wadah, sehingga dia ambilkan dan dia dekatkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum melihat Abdullah bin Abbas, dan Nabi
menepuk pundaknya sambil mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia dalam agama. Ya Allah, ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, ilmu untuk mentafsirkan Al-Quran. Sehingga doa Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas menjadi sahabat yang sangat cendekiawan di kalangan sahabat yang lain dan yang sangat pakar dalam segi keilmuan. Juga beliau dijuluki oleh para sahabat sebagai habrul ummah, cendekiawan umat ini atau pakar dalam umat ini, dan diberi julukan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran yang handal. Maksudnya pentafsir Al-Quran yang sangat hebat, radhiyallahu anhu arda. Tetapi itu semua tidak menyurutkan tekadnya dalam menuntut ilmu, dan beliau tidak merasa puas dengan ilmu yang ada. Justru ketika mendengar sahabat Ansor memiliki banyak ilmu, mendengar banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum agama, dia tidak segan-segan untuk datang ke sana, walaupun harus menunggu berjam-jam untuk orang tersebut keluar mendatanginya. Sampai tidak jarang beliau itu berbaring di teras rumah orang itu hanya berbantalkan selendang, radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Padahal Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi, ayahnya dengan ayah Nabi saudara, Abbas dengan Abdullah saudara, bahkan saudara kandung. Kalau dengan Abu Lahab itu saudara seabah saja, tapi kalau dengan Abbas, Abdullah dan Abbas itu saudara kandung, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak pernah merasa hebat, tidak pernah merasa alim, padahal memang alim, padahal memang hebat. Tetap terus semangat untuk menuntut ilmu agama. Apalagi kita yang kosong dari ilmu ini, apalagi kita yang nihil ini, mestinya kita harus lebih semangat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fanzur, maka perhatikan, ila habril ummah, kepada cendekiawan umat ini, kepada pakar umat ini, wa mahabbatihi lil ilmi, dan cintanya kepada ilmu, wa ta'zimihi, dan penghormatannya ahlahu kepada ahli ilmi, yakni ulama, wa raghabatihi fih, dan kegemarannya fihi dalam ilmu. Perhatikan bagaimana sosok Abdullah bin Abbas yang orang mulia sepupu Nabi, kemudian orang alim, tetapi dia tetap gigih menuntut ilmu dan tetap hormat dengan ulama, radhiyallahu anhu wa ardhah wa an ashabi Rasulillah ajma'in. Wa qad kana radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah beliau itu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yaqul, mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Zalaltu, aku dahulu hina, taliban, ketika aku sedang menuntut, maksudnya menuntut ilmu, mencari ilmu. Sewaktu aku masih mencari ilmu, aku hina, fa'azaztu matluban, maka aku pun menjadi mulia, matluban, ketika aku dicari-cari orang. Dulu ketika mencari ilmu aku yang hina. Sekarang ketika ilmu sudah kudapat, aku menjadi mulia, karena sekarang giliran orang-orang yang mencari-cari aku. Radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, sepupu Nabi, habrul ummah, turjumanul Quran. Apa kata beliau? Dulu aku waktu menuntut ilmu terasa hina. Setelah aku mendapatkan ilmu itu, sekarang aku jadi mulia karena aku yang dicari oleh orang. Siapa yang tidak terhutang jasa dengan Abdullah bin Abbas? Tabi'in mana, bahkan sahabat mana yang tidak bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang perihal keagamaan? Di kalangan para sahabat itu hanya beberapa orang yang bisa berfatwa setelah Rasulullah meninggal. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau sahabat
ada yang kurang paham, mereka bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Para tabi'in semua bertanya dan mengambil ilmu dengan Abdullah bin Abbas, sehingga tidak ada satu kitab tafsir pun, baik dari yang satu jilid sampai yang berpuluh-puluh jilid, pasti di situ disebut nama Abdullah bin Abbas. Kalau ada kitab tafsir tapi tidak ada nama Abdullah bin Abbas, itu bukan kitab tafsir namanya. Zalaltu taliban, dulu aku hina ketika menuntut ilmu, ketika mencari ilmu. Fa'azaztu matluban, lalu aku menjadi mulia ketika aku dicari. Ketika orang-orang mencariku untuk menuntut ilmu. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar As-Sakran mengatakan, kuntu astamiddu min kulli syai'in fasara kullu syai'in yastamiddu minni. Dulu waktu aku masih menuntut ilmu, selalu mengambil faidah dari setiap sesuatu yang aku lihat. Ada orang alim dalam bidang ilmu fikih, aku belajar kepadanya. Ada orang alim dalam bidang ilmu tauhid, aku belajar kepadanya. Ada orang yang alim dalam ilmu lughah, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, aku belajar kepadanya. Ada orang yang ahli menguasai dalam ilmu hadis, ilmu tafsir. Pokoknya aku kalau mendengar ada orang ahli dalam hal tersebut, aku datang dan belajar kepada mereka, sehingga aku setiap saat mencari faedah dari segala sesuatu. Fasara kullu syai'in yastamiddu minni, sekarang setiap sesuatu yang mencari faedah dariku, kata beliau radhiyallahu anhu wa arda. Kalau kamu ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, kamu harus memiliki sesuatu itu. Kalau kamu belum memilikinya, apa yang akan kamu berikan kepada orang lain itu? Kalau kita ingin memberikan air kepada orang, kita harus punya air dulu. Kalau kita nggak punya air, apa yang akan kita berikan kepada orang tersebut? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana mungkin bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain? Itulah pentingnya menuntut ilmu. Wa qila lahu radhiyallahu anhu, dikatakan kepada beliau radhiyallahu anhu, bima adraktal ilma, dengan apa sih engkau bisa mendapati ilmu? Coba pian berbagi pengalaman lawan bubuhan ulun, ujar si penanya kepada Abdullah bin Abbas. Apa sih rahasianya kok pian bisa jadi orang alim seperti ini? Faqala, maka Abdullah bin Abbas menjawab, bilisanin saul, dengan lidah yang suka bertanya. As-su'al miftahul ilm, bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Jadi aku suka bertanya. Pertanyaan beliau memang untuk mencari ilmu, mengambil manfaat, bukan untuk mengejek, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang. Memang dia bertanya untuk mengambil ilmu. Kalau bertanya ingin mengejek, kalau bertanya ingin mencari hual, itu bukan menambah ilmu, menghilangkan ilmu yang ada. Berkahnya hilang, ilmunya hilang, karena itu adalah perdebatan. Idza aradallahu bi'abdin khairan fataha lahu aghlaqa anhu babal jidal, wa idza arada bi'abdin syarran fataha lahu babal jidal. Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan tutup darinya pintu perdebatan. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka Allah akan buka untuknya pintu perdebatan. Maksud perdebatan di sini pertengkaran. Jadi begitu. Bilisanin saul, satu,
dengan lidah yang suka bertanya. Itu rahasianya kenapa aku bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, wa qalbin aqul, dan dengan hati yang penuh dengan akal. Artinya hati nurani yang berakal, dengan kecerdasan, dengan fokus, konsentrasi, bukan dengan main-main nuntut ilmu. Wa kaffin badul, dan dengan telapak tangan yang pemurah. Maksudnya apa? Beliau rela menghabiskan ongkos untuk ilmu. Kalau kita engken, pelit, perhitungan, hendak pulang ke majelis, bensinnya sekian. Misalnya ya, warung ditutup, majelis 2 jam. Kalau buka warung 2 jam lumayan dapat. Wah, perhitungannya luar biasa. Ini nggak akan alim-alim kalau kayak gitu. Nuntut ilmu perhitungan seperti itu. Tenang saja, kalau kamu menuntut ilmu karena Allah, uangmu tidak akan berkurang. Dijamin sama Allah Ta'ala. Nanti akan datang rezeki tanpa kamu duga-duga, asal tulus menuntut ilmu karena Allah. Warungmu pun tidak akan menjadi bangkrut. Jualanmu tidak akan tidak laku, pasti laku nanti. Jangan perhitungan. Kalau mau jadi orang alim harus pemurah, harus berani berkorban demi ilmu untuk mengeluarkan harta benda. Wakaffin badul, yaitu dengan telapak tangan yang suka berkorban, yaitu suka pemurah, mengorbankan harta benda untuk ilmu. Jadi begitu. Wali ba'dihim, dan bagi sebahagian mereka para ulama ada 2 bait syair mengatakan, al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din anil aba'i wal ahli wal watan, walau kana kasbul ilmi ashala hirbatan lama kana dhu jahlin 'alal ardi fi zaman. Al-ilmu, ilmu itu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin, dapat dihasilkan dalam lapar, wa dhullin hina, wa mihnatin dan cobaan. Jadi orang kalau menuntut ilmu sungguh-sungguh itu harus rela lapar, harus rela untuk hidup dalam keadaan hina, harus rela untuk menghadapi ujian. Begitu. Iya, begitu para penuntut ilmu yang sebenarnya. Badannya kurus karena sering lapar. Hidupnya seperti hina, bajunya buruk, kadang sandal jepitnya kada sing gantian, sampai tipis, tak asah lawan aspal. Ada yang seperti itu orang waktu menuntut ilmu. Iya. Mihnah, banyak ujian, macam-macam ujiannya. Kadang ada yang hasut sama dia karena dia cerdas, kadang kawan-kawannya iri. Begitu orang menuntut ilmu. Wa bu'din anil aba'i wal ahli, dan jauh daripada orang tua dan keluarga. Wal watan, dan tanah air. Harus berkorban kalau mau jadi ulama itu. Walau kana kasbul ilmi azhala hirbatan, jikalau seandainya berusaha mendapatkan ilmu itu adalah lebih mudah, adalah pekerjaan yang sangat mudah. Azhala hirbatan, yaitu yang pekerjaan yang sangat mudah. Lama kana dzu jahlin 'alal ardi fi zaman, tentu tidak ada orang bodoh di muka bumi ini dari sejak dulu. Ya. Seandainya menuntut ilmu itu semudah membalikkan tangan, cuma belajar seminggu, 2 minggu, sebulan sudah sampai. Sembahyang nggak ada lagi, ke masjid kada kelihatan, hari Jumat sampai sudah ya, sebulan aja. Wah, sudah nggak ada orang bodoh di muka bumi. Kalau memang ilmu bisa digapai seperti itu. Udahlah, sekarang ini bukan zamannya lagi sudah. Sekarang ini kita sudah pintar semua, gak mudah dibohongin seperti itu.
Kecuali kamu memang nggak pernah sama sekali menuntut ilmu, jadi mudah untuk dipengaruhi seperti itu. Wa ansyada Syafi'i rahimahullah, dan Imam Syafi'i beliau mengarang qasidah nasyid. Apa kata Imam Syafi'i? Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi, saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Ini 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bibayani, saya akan beritahukan kepada kamu an tafsiliha, tentang perinciannya, bibayani, dengan jelas. Dengan jelas. Apa itu 6 hal tadi? Dzakain, kecerdasan. Ini harus kita punya kecerdasan dalam menuntut ilmu. Kecerdasan itu memang pemberian Allah, tetapi kita yang tidak cerdas bisa menjadi cerdas asal perhatian, fokus, dan konsen ketika mendengarkan. Insya Allah sebebal apapun kita pasti akan dapat. Itu syaratnya zakat, cerdas, yaitu fokus, perhatian betul dalam mendengarkan ilmu ketika disampaikan. Wa hirsin, dan hirs, harus punya hirs. Apa itu hirs? Yaitu ketamakan dalam ilmu. Kita harus punya kesungguhan, itu ketamakan, tamak dalam ilmu, haus ilmu. Yang ketiga, wajtihadin, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Walaupun hari hujan, baju basah bisa diganti, tapi ilmu yang hilang belum tentu bisa diulang kembali. Wa bulghatin, dan bulghah. Bulghah itu harus punya biaya, perbekalan dalam menuntut ilmu. Makanya orang-orang yang cerdas, yang pinter, yang bagus prestasinya, dukung. Kalau dia dari keluarga yang menengah ke bawah, kita yang merasa punya uang, kasih uang kepadanya untuk dia melanjutkan pendidikannya, kasih biaya, bantu dia. Karena uang yang kita berikan kepadanya itu untuk agama, jadi kita tidak akan pernah sia-sia. Dan apabila nanti dia kembali selesai daripada belajar menjadi ulama dan menyebarkan ilmu di daerahnya, kita yang membiayainya dapat pahala sebagaimana pahala yang didapat olehnya sedikit pun tidak berkurang. Dia kiai, dia alim, dia dapat pahala menyebarluaskan ilmu. Ente bukan kiai, bukan orang alim, tapi pahala ente dengan dia sama. Cuman santai di rumah, tapi pahalanya sama. Kenapa? Karena kamu yang membiayai dia untuk belajar, menuntut ilmu hingga menjadi ulama. Jadi bulghah, perbekalan atau biaya, itu juga penting di dalam menuntut ilmu. Kecerdasan, hirs itu tadi ketamakan dalam ilmu, kegigihan begitu. Wajtihad, dan kesungguhan, wabulghatin, dan biaya, ongkos atau bekal. Wa suhbati ustadzin, dan yang kelima menyertai ustadz. Wah, senang dia mendatangi ustadz, dekat dengan gurunya. Kalau tidak paham dia tidak sungkan-sungkan bertanya. Itu suhbatu ustadz, itu bersahabat dengan ustadz, dengan gurunya. Begitu kalau mau alim. Wa tuli zamani, dan yang keenam adalah tuli zaman, yaitu waktu yang panjang. Ini baru sebulan udah matba pada sampai. Ilmu apa itu? Praktis banget. Pisang aja sebulan kada masak lagi. Pisang aja sebulan kada masak lagi. Ini masak. Harap pada pisang. Allahu Akbar.
Itu kulit pisang ya. Pisangnya baru masak, kulit pisang. Buka kulit pisang apa? Pisangnya baru masak sebulan itu. Sudah sampai. Ya, mungkin sampai versi I-nya. Tapi belum tentu sampai versi kita. Sudah sampai. Yaitu bagai katak dalam tempurung, merasa paling ganal. Kodok teguring, sekalinya lewat sapi menjajak tempurung belah. Harau tetingkulup ke awak kodok pas bangun guring, tongak kepala tahangkup tempurung. Astagfirullah. Ganalnya awakku. Kenapa? Tahantup langit. Jadi si kodok, aja kodok kadap alam sampai matahari tertutup lawan awakku. Aja kodok. Tungarnya bagai katak dalam tempurung. Sekalinya sapi nang bukah tadi bubulik bahasa belum, tendangnya belum tempurungnya. Hanya sadar kodok, astagfirullah aja kodok. Sekalinya tempurung tadi itu leh. Kukira awakku ganal, lebih ganal daripada dunia dan seisinya. Sekalinya katak dalam tempurung. Bayi aja pas lahir hendak berjalan beting kaung dulu, beti harap tuh beting kaung, hanya kau berjalan, hanya kau buka. Nih sebulan langsung buka. Ajaib. Bayi aja dulu waktu masih kecil dimakani sun, buburnya kau langsung dimakani kacang. Iya, baru lahir disuapi kacang. Ini baru sebulan, belum begiji lagi sudah makan kacang. Hebat ente. Udah sampai, yang lain gak ada sampai, dia tok yang sampai. Sekarang bukan zamannya lagi untuk itu. Sekarang udah cerdas, udah pinter semua. Mau bicara apa? Mau bicara akidah? Ente mau bicara Jabariyah, Qadariyah, atau Ahlus Sunnah? Semua ada rumusnya. Nih, ringkas saja, anak ngasih tahu. Saya kasih tahu, biar paham. Apa sih Jabariyah itu? Apa sih Qadariyah itu? Dan apa sih Ahlus Sunnah yang sebenarnya? Itu sebenarnya mudah. Para ulama menyebutkan Ahlus Sunnah itu yakhruju min baini damin wa partin labanan khalisan saighan lisyaribin. Ahlus Sunnah itu ibarat susu yang keluar antara darah dan kotoran, murni dan segar untuk diminum. Itu Ahlus Sunnah. Di dalam tubuh manusia itu ada darah najis. Di dalam tubuh manusia itu ada kotoran najis. Tapi di dalam tubuh manusia ada sesuatu yang tidak najis ketika keluar, yaitu susu ibu kita ketika kita masih bayi. Ya, nyusu sama ibu kita. Itu susu khalis, murni. Saighan ladzat, mudah untuk ditelan dan lezat bagi yang meminumnya. Iya. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah antara darah dan kotoran. Ahlus Sunnah wal Jamaah susunya, darah itu Qadariyahnya, kotoran itu Jabariyahnya. Apa sih Jabariyah? Jabariyah itu diambil dari kalimat jabar. Jabar itu ijbar. Ijbar itu paksaan. Mereka berkeyakinan bahwa saya ini berbuat karena Allah yang memaksa saya. Sehingga mereka tidak menyalahkan diri mereka, tapi menyalahkan Allah Ta'ala. Amun mencuntan, Allah Ta'ala nang mencuntan. Lain aku kalau kau mencuntan bukan Allah Ta'ala nang takdir aku mencuntan. Jadi kamu jangan nyambut aku maling, Allah yang maling. Kalau berzina, Allah Ta'ala nang berzina dirinya. Ini bodohnya luar biasa ini. Gak bisa baca Quran dia. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Makanya mengaji itu pakai Quran, jangan pakai buku Arab Melayu nang kada jelas nih kok. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak pernah dipertanyakan terhadap perbuatannya. Wa hum yus'alun, tapi mereka yang akan dipertanggungjawabkan. Maling apabila mencuri dan tidak bertobat lalu mati, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan Allah yang suruh tanggung jawab.
Loh, kalau Allah yang disuruh tanggung jawab, sama siapa Allah tanggung jawab? Memang ada Tuhan lagi di atas Allah? Lucu ente. Iya. Itu. Kan disebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian. Loh, stop, tunggu dulu, sabar dulu. Iya. Dalil Quran bukan hanya itu kan, masih banyak kan dalil Quran yang lain. Satu. Kalau Qadariyah lain lagi. Biar tahu aja. Qadariyah begini. Kalau Qadariyah itu dia mengatakan manusia itu bisa menciptakan perbuatan sendiri. Jadi perbuatan manusia itu dia sendiri yang menciptakan. Allah tidak terlibat di situ. Ini bahaya juga ini. Ini bahaya juga. Jadi dia yang melakukan sesuatu bukan Allah. Allah tidak terlibat. Pisau itu memotong dengan sendirinya karena kekuatannya. Api itu membakar dengan sendirinya. Allah tidak terlibat di sana. Ini juga bahaya. Ini juga bahaya. Itulah Qadariyah. Jadi Qadariyah dengan Jabariyah ini, yang satunya dia menafikan dirinya, yang ada Allah semua. Yang nggak ada bisa sembahyangan lagi. Iya nang, nggak ada bisa sembahyangan lagi. Karena apa? Silahkan kamu berkeyakinan Jabariyah, semuanya Allah Ta'ala, tapi kamu akan tanggung jawab di akhirat terhadap keyakinanmu itu. Inilah yang kelak akan menjadi penghuni neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa gerangan yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka Saqar? Mereka kelak akan menjawab, lam naku minal musallin. Karena dulu kami kada sembahyang. Ya ini, sudah. Silahkan kamu pegang kuat-kuat itu pemahaman kamu. Tapi ingat, kamu akan dipertanggungjawabkan akan hal itu. Satu. Kalau Qadariyah enggak. Kalau Qadariyah mengatakan saya yang berbuat, bukan Allah. Ini biasanya orang-orang Mu'tazilah yang berpahaman seperti ini. Kalau Jabariyah tadi yang berpahaman seperti itu biasanya orang-orang Batiniyah namanya. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah bagaimana? Nah, kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia ketika melakukan suatu perbuatan, dia mengatakan saya yang melakukannya pada zahirnya, tapi pada hakikatnya Allah juga. Jadi zahir dan hakikat tidak bisa dipisah. Itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah, aman, tentram, tidak berisiko. Sebagai contoh untuk lebih jelasnya, ketika kita mengambil air dan meminumnya, orang Jabariyah mengambil air dan meminumnya, orang Qadariyah mengambil air dan meminumnya sama, tidak ada beda. Sama-sama mengambil gelas minum air. Tetapi orang Jabariyah ketika dia mengambil gelas dan meminum air, dia akan mengatakan Allah Ta'ala minum. Itu Jabariyah, Allah Ta'ala minum. Nah, Allah Ta'ala minumnya adanya Allah Ta'ala minum. Itu Jabariyah. Kayak ini keturunannya Fir'aun. Ya. Kalau Qadariyah lain lagi. Amuninya minum, aku bang nang minum nih, aku nang minum. Allah kata terlibat, aku nang minum. Ini aku ini pula keturunannya iblis. Yang berdiri nyambat aku, tak akui. Kalau Ahlu Sunnah nggak seperti itu. Perbuatan sama semua. Kalau kita Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika minum, saya minum. Tetapi yang membuat saya bisa minum adalah Allah. Selesai. Mudah kan? Mudah. Gak usah sulit-sulit kalau ingin memahami dasar daripada tiga macam aliran ini. Dan dalil Ahlu Sunnah wal Jamaah sangat kuat. Hanya dengan satu ayat, dua aliran ini dibantah oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa ayatnya? Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Selesai, itu aja dalilnya. Kok bisa, Bim? Ya, ente harus belajar. Kalau nggak belajar nggak ngerti. Wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar. Ini bantahan kepada Qadariyah yang merasa dirinya yang berbuat bukan Allah. Dibantah sama Allah. Wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar. Hei Qadariyah, jangan merasa kamu yang melempar. Berarti bantahan kepada Qadariyah.
Karena dia mengatakan dia yang berbuat, bukan Allah. Ini Qadariyah dibantah dengan wa ma ramaita, tidaklah kamu melempar. Id ramaita, ketika kamu melempar. Loh, diisbatkan lagi melempar kepada kamu. Ini bantahan kepada Jabariyah yang mengatakan Allah yang melempar, aku kada. Lalu berhujjat kepada Allah, kada mau lagi kembali kepada dirinya sendiri. Yang akhirnya amun berzina Allah nang berzina, mencuntan Allah nang mencuntan, yang di seberatan di muka bumi ini halal karena Allah semua nang memfasilitasi menciptakan untuk kita. Wah, makanya id romaita, ketika kamu melempar, berarti kamu juga terlibat di situ. Jangan menyalahkan Allah Taala saja. Id romaita, ketika kamu melempar, di saat kamu melempar. Ini bantahan kepada kaum Jabariyah. Lalu ahlu sunnah wal jamaah merangkum walakinnallaha rama, tetapi pada hakikatnya Allah jua yang melempar itu. Paham? Jadi ahlu sunnah wal jamaah tidak menafikan perbuatan yang ikhtiari dengan perbuatan yang hakiki. Ikhtiari itu dari kita, hakiki itu dari Allah. Selesai. Panjang lebar bahas masalah itu. Hukumnya kalau nang kisahnya Allah Ta'ala juga. Nah itu sudah tuh ada berbau Jabariyahnya. Nah, ini kan ada tahu bang apa arti Jabariyah tuh. Yang ada tahu bahwa nang itu sudah dari dahulu ada. Babuhan firqah batiniyah namanya, menganut Jabariyah itu. Itu ada di kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ulama besar itu. Supaya tahu kita agar dapat membedakan. Ini ada juga yang tak akui dirinya, kada tahunya Qadariyah, babuhan Mu'tazilah. Mereka dulu yang membunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka dulu yang membunuh Imam Malik bin Anas, dipenjara, dicambuk sampai meninggal karena menyuruh agar mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Mu'tazilah itu babuhan Qadariyah ini. Jadi Quran itu makhluk. Bukan kalam Allah, makhluk. Yang wani melempar Quran tuh itu sudah ada zaman dulu, ketinggalan. Wah ini ketinggalan, sudah lama itu dikubur. Ente tabuk lagi kuburan itu. Bahasanya lagu lama dinyanyikan lagi. Ya Allah, sudah lewat itu masanya, sudah dikubur itu, digali lagi sama dia. Itu sampai itu namanya disebut dengan ayyamul fitnah dulu. Fitnatul Hanawi namanya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal gara-gara mempertahankan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, dicambuk sampai meninggal. Imam Malik dipenjara, dibunuh sama mereka. Imam Syafi'i cerdas, semuanya cerdas. Cuman Imam Syafi'i berpikir begini, kalau saya meninggal dunia, guru saya Malik bin Anas sudah wafat, murid saya Ahmad bin Hanbal sudah meninggal. Siapa yang akan membimbing umat? Ahlus sunnah wal jamaah lama-kelamaan lenyap, nanti nggak ada lagi sudah periwayatnya. Akhirnya beliau menggunakan akal cerdasnya untuk bertauriyah. Tauriyah itu namanya main akal-akalan. Ketika mereka para Mu'tazilah itu datang dan menyuruh Imam Syafi'i untuk memfatwakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah, bukan kalam Allah, itu Imam Syafi'i dengan kecerdasannya mengatakan, oh kamu menyuruh saya mengatakan itu? Kurang, kata Imam Syafi'i. Inna Taurat waz Zabura wal Injil wal Quran kullu hadhil arba'ah makhluqah. Kata Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua yang 4 ini adalah makhluk. Akhirnya Imam Syafi'i selamat. Kada jadi dibunuhnya, kada jadi dipenjaranya. Alhamdulillah, kata Imam Syafi'i. Yang namanya fitnah-fitnah seperti ini, ibarat ombak itu, dia datang dan kemudian dia akan berlalu. Ibarat angin datang dan pergi. Ya, hilang. Pada akhirnya hilang dengan sendirinya. Baru Imam Syafi'i kembali lagi bangkit untuk membimbing dan mendidik umat. Hingga ada yang bertanya, wahai Imam Syafi'i, dulu
gurumu Al-Imam Malik bin Anas meninggal dunia karena mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Begitu juga dengan muridmu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kenapa engkau malah mengatakan itu adalah makhluk? Imam Syafi'i pun tersenyum dan menjelaskan. Kata Imam Syafi'i, saya tidak mengatakan Quran makhluk. Tapi kenapa ketika engkau ditanya engkau malah menjawab seperti itu? Kata Imam Syafi'i, kamu masih ingat gak ketika itu bagaimana posisi saya? Ya masih ingat. Ketika itu engkau menyebutkan 4 kitab, bukan hanya Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran juga engkau sebut. Lalu sambil menggoyangkan tangan, 4 macam ini adalah makhluk. Jadi kata Imam Syafi'i, nah itu jawabannya. Maksudnya apa? Yang 4 saya maksud adalah jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. 4 macam ini makhluk. Kalau Qurannya, Taurat, Zabur, dan Injilnya itu kalamullah, firman Allah. Nah, itu aku lakukan, kata beliau, tauriyah. Itu dengan cara main akal-akalan. Supaya apa? Aku selamat. Kalau tidak, siapa yang membimbing umat nantinya? Kalau ulama sudah tidak ada lagi, sesat semua umat. Mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada sekarang. Nah, itulah kecerdasan Imam Syafi'i. Jadi ujar Sidin, sesungguhnya Taurat, Zabur, Injil, dan Quran selesai. Yang 4 macam ini maksudnya jariku. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking adalah makhluk. Amun Taurat, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Amun Zabur, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Amun Injil, kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa. Injil asli. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang 4, jari saya, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking, ini makhluk. Kan saya makhluk, jadi saya makhluk juga. Kalau Al-Quran ya kalamullah, kata Imam Syafi'i. Baru mereka semua paham. Oh, cerdasnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi begitu ya. Nah, Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlu Sunnah. Qadariyah, dia merasa dirinya yang berbuat dan Allah tidak terlibat. Jabariyah, dia menafikan dirinya, yang ada Allah saja yang berbuat. Dengan seperti ini, dengan keyakinan ini, cara ini, dia cuci tangan dari dosa. Maksudnya cuci tangan dari dosa, artinya semua Allah Ta'ala yang menghendaki. Iya, aku mencuntan Allah Ta'ala yang menghendaki. Ya sudah, karena ikan masuk neraka Allah Ta'ala juga yang menghendaki. Selesai. Iya kan begitu. Ikan kan masuk neraka Allah Ta'ala juga menghendaki. Begitu. Jangan kalah cerdas. Iya, jangan kalah cerdas sama dia. Aku ini barang lain apakah? Terserah Allah Ta'ala aja juga. Ya Allah. Kayak namun mau barang, ada motor hendak lewat, buka juga. Coba terserah Allah Ta'ala aja, belum langgar motor. Ayo, buka juga. Ya. Gugur ke sungai, berkunjung juga. Belum kan sebukunya Allah Ta'ala aja sudah mati ente. Itu makanya al-ikhtiyariyah itu kita, tapi hakikatnya Allah. Makanya belajar makna af'al itu apa, af'alnya Allah itu bagaimana. Terus kita makhluk, af'alnya kita apa, begitu. Biar kita bisa membedakan antara majum dan tai kambing. Ini tai kambing dibilang majum juga. Astagfirullah. Iya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, nasha'a asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yatiman fi hijri ummihi fi qillati 'ishin wa dhiqi halin wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan baca sekilas tentang manaqib Imam Syafi'i yang disampaikan oleh al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat di pelajaran berikutnya insyaallah. Dan untuk malam Selasa yang akan datang ini insyaallah kita akan mengadakan peringatan Al-Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di majelis kita ini. Jadi kita akan melaksanakannya pada malam Selasa yang akan datang sekaligus majelis ya, sekalian kita majelisan
langsung memperingati Al-Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah untuk sapi akikahan sudah lengkap, alhamdulillah. Sudah, bahkan ada lebihan, ada 3 orang yang lebih. Tapi insya Allah untuk yang 3 orang ini lebihan, dan mudah-mudahan nanti ada yang lain menyusul. Akan kita laksanakan akikahannya pada bulan Dzulqa'dah mendatang, sekaligus haulan kakek kita Al Habib Salim bin Ali bin Muhdar As-Seggaf, itu nanti di bulan Dzulqa'dah. Nah, untuk saat ini berarti orang yang ikut akikah ada 10 orang ya, ada 10 orang. Jadi 7 orang yang akan kita sembelihkan sapinya dalam acara malam Selasa yang akan datang ini, dan 3 orang yang lainnya itu insya Allah nanti kalau sudah lengkap ditambah dengan 4 orang lagi, kita akan laksanakan akikahnya pas haulan Al Habib Salim bin Ali As-Seggaf. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu ada beberapa kawan-kawan kita memasang papan petunjuk arah ziarah di depan jalan pusaka itu, ya. Dan itu kehendak mereka sendiri, bukan kita yang menginginkannya, tapi Allah yang menggerakkan hati mereka, para pemuda-pemuda ini, karena cintanya kepada Allah dan Rasul dan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tergerak untuk meletakkan papan petunjuk arah ke makam Al Habib Salim bin Ali As-Seggaf dan sepupu beliau Al Habib Hashim bin Hasan As-Seggaf, atau yang dikenal dengan Habib Jagau di sana. Alhamdulillah, dalilul khair kafailihi, yang menunjukkan kebaikan itu sama dengan yang memperbuatnya. Mudah-mudahan setiap yang berziarah ke makam dan mendapat pahala, maka yang memasang papan itu ya karena dia yang menjadi petunjuknya juga mendapatkan pahalanya insyaallah. Dan Allah Ta'ala dan Rasulnya yang akan membalas. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita sudahi majelis malam ini, ada permintaan dari teman kita yang neneknya wafat kira-kira 4 hari yang lalu, atas nama Hajjah Mastaniyah binti Haji Abdus Somad dari Binuang. Dan juga hari ini wafat masih sepupu Habib Salim di Atu-Atu, yaitu Habib Zain bin Agil As-Seggaf. Mari bersama kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain kepada ruh-ruh mereka. Al-Fatihah wa ayatul kursi salatan min suratil Ikhlas wal Mu'awwidzatain ila ruh habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi taharatul mu'minin wa ahli baiti tahirin wa tahirin wa ashabihi tayyibin al-muhtadin tabi'in bi ihsan ila ad-din wa ila arwahil sahadatil alawiyyin khususan ila ruh sayyidil muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa ila rasulil azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن الصقاف بن محمد بن ذويل أصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببها المرحومة والمغفور لها الحاجة مستنية بنت الحاج عبد الصمد، وخصوصا إلى روح الحبيب زين ابن الحبيب عقيل الصقاف، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات، خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له، إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل الأتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم